Pemirsa, untuk membahas perkembangan terbaru penyebaran COVID-19 di dunia dan juga di Indonesia, serta antisipasi selama musim mudik, kita akan berbincang dengan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum dari Brisbane. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Brisbane. Nah, Pak Diki, sebelum kita mulai, kami juga akan mengajak pemirsa nih untuk berpartisipasi dalam telepon interaktif yang sudah tertera di layar, yaitu 021 583 99100. Nah, Pak Diki, saya langsung mau berdiskusi nih, seberapa berat ataupun seberapa bahaya virus varian baru Arcturus ini? Ya, sebetulnya kalau bicara virusnya ya tetap dia tidak bisa kita anggap remeh ya, karena virus ini tidak semakin melemah sebetulnya. Dia tetap saja punya potensi berbahaya. Namun bedanya sekarang, tadi juga Gemma sudah sampaikan, modal imunitas kita ya dalam konteks Indonesia dari bukan hanya vaksinasi tapi kombinasi dengan terinfeksi itu sudah cukup memadai sebetulnya menjadi benteng ya dalam mencegah, dan ini terlihat dari tren keparahan, tren juga kematian yang terus menurun ya, bahkan rendah ya dalam skala yang sangat rendah. Nah ini yang sekarang kita miliki ya, modal positif ya yang cukup memadai lah dan cukup bisa menjadi kepercayaan diri kita dalam menyongsong ini era mudik nih ya, atau aktivitas lain selama Ramadan. Namun ya sekali lagi saya ingin juga menyampaikan dan mengingatkan bahwa di tengah modal yang baik ini jangan sampai kita juga lemah ya, karena subvarian ini masih turunan, salah satu turunan dari Omicron yang sekarang turunnya udah di atas 600 jumlah turunan, banyak sekali. Nah, dia tetap membawa namanya risiko proporsional. Risiko proporsional itu apa? Risiko yang lebih besar atau mengarah pada kelompok yang punya risiko baik dari sisi kondisi tubuh maupun dari kondisi pekerjaannya, misalnya kalau pekerjaan ya tadi, kalau yang deteksi itu ya di orangnya mobile, mungkin bekerja di India atau di tempat lain. Nah ini yang dia akan lebih mudah terpapar apapun subvarian yang sekarang ini bersirkulasi dunia, bukan hanya XBB 1.16 atau nama tidak resminya adalah Arcturus, tapi juga ada XBB 1.15 yang masih lebih mendominasi sebetulnya, karena ini kan XBB 1.16 atau Arcturus ini kan relatif baru. Nah ini risiko proporsional ini yang dibawa atau mengarah pada orang seperti itu. Kemudian risiko yang lain yang proporsional yang ada di dalam masyarakat kita adalah orang dari kondisi tubuh, ada lansia, dan kita tahu ada juga mungkin lansia atau dengan komorbid meskipun dia belum lansia, itu yang belum mendapatkan booster. Kita tahu tadi capaian booster kita kurang begitu baik sebetulnya ya, apalagi di booster kedua. Nah ini mereka memiliki risiko itu. Jadi kalau bicara risiko pada masyarakat umum, ya tidak terlalu mengkhawatirkan sebetulnya ya, saya bisa sampaikan. Tapi kalau pada spesifik yang tadi ya, berisiko tadi, ini yang bisa cukup berbahaya. Karena apa? Ya bisa fatal. Ini yang terjadi di India saat ini. Kematiannya meningkat 100%, bahkan hunian rumah sakitnya 500% meningkat. Oke, berarti masyarakat dengan komorbid lebih harus berhati-hati terhadap varian baru ini ya Pak Diki ya. Nah varian baru ini kan juga turunan dari Omicron ya Pak Diki. Omicron kan kita ketahui bahwa lebih cepat menyebar. Nah apakah Arcturus ini juga punya sifat yang lebih cepat menyebar dibandingkan dengan yang Omicron sebelumnya? Jadi saat ini dia dalam posisi ranking pertama dari turunan Omicron yang punya kemampuan paling baik dalam menginfeksi, kemudian juga dari menginfeksi itu untuk kemudian memperbanyak diri ataupun dia menyebar lagi pada orang lainnya ya. Dengan catatan ya ini barier dari vaksinasinya masih rendah ataupun ada perilaku yang tidak menunjang pencegahan. Nah, dia ini dalam posisi yang begitu. Namun ini tentunya akan berbeda ketika ya kita lihat nih orang masih pakai masker misalnya ketika di perjalanan, apalagi misalnya mudik atau sudah di booster. Nah ini akan tidak, artinya akan dihambat gitu kecepatan dari penyebaran. Artinya kalau kita lakukan penerapan mitigasi
ya ini akan bisa kita kendalikan, relatif bisa kita kendalikan. Pak Diki, ini kan di tahun ini diperkirakan akan ada 123 juta orang yang mudik Lebaran karena PPKM sudah dicabut. Nah, bagaimana antisipasi masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19? Apakah penggunaan masker perlu ditekankan lagi? Sangat ya, jadi saya ingin sampaikan ya bahwa kita sekarang ini menghadapi atau dalam era ya 2023 ini dan ke depan bahkan namanya era varian atau subvarian rekombinan. Jadi yang kita hadapi itu virus-virus terkait penyebab COVID ini tidak seperti dulu ya ada alfa, beta, ya delta atau di turunan omikron tuh ada BA seperti tadi disampaikan Gemma tentang Kraken ya BA.15 misalnya. Sekarang tuh udah ada rekombinan namanya. Rekombinan tuh udah kombinasi bisa dengan varian lain atau di antara subvarian itu udah kawin silang lah gitu. Nah, ini artinya kemampuan mereka ini menjadi jauh lebih efektif ya dalam menginfeksi. Dan karena itulah kita juga jangan menurunkan level kewaspadaan maupun level mitigasinya seperti masker antara lain. Karena apa? Karena meskipun kita sudah booster katakan, nah karena dia efektif dalam menginfeksi, orang yang di booster ini masih bisa terinfeksi. Tapi dia nggak bergejala gitu atau gejalanya ringan sekali. Namun ingat ketika dia mudik dia akan bertemu dengan orang-orang yang masuk kategori berisiko tadi ya. Seperti di India kan sekarang meningkat kasus pada anak ya karena anak di bawah katakan 5 tahun banyak yang belum dapatkan vaksinasi kan. Nah ini mereka masuk kategori itu. Nah kalau orang yang dewasanya ini tidak menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari perilaku kesehariannya karena menganggap PPKM udah dia cabut, menganggap ini situasi yang terkendali, terus dia meninggalkan kebiasaan dia pakai masker, menghindari kerumunan keramaian ketika penting perlu gitu. Nah ini yang akhirnya dia akan membawa penyakit itu gitu kan. Seperti tagline saat ini semangat mudik tanpa bawa penyakit. Nah ini kalau mau seperti ini terapkan protokol kesehatannya gitu. Jadi kalau sampai ke daerahnya atau tanah kelahirannya atau kampung halamannya ya pastikan selama perjalanan itu tetap ya memakai masker, biasa cuci tangan. Kemudian juga pastikan ketika sampai ya jangan langsung menemui kakek neneknya ya, tapi dari jauh dulu lah. Pastikan mandi dulu atau kemudian pastikan kita tidak ada gejala apapun ya. Nah, itu yang akan mengurangi risiko gitu. Karena kan sekarang tidak, dan saya juga tidak menganjurkan ada tes lagi gitu ya, Gemma di bandara atau di public transportation ya sebelum pergi. Tapi kita harus sadar diri ya, menerapkan ya kewaspadaan diri masing-masing sehingga kita bisa melindungi orang yang terdekat dari kita. Baik, Pak Diki, ini ada penelpon dari Semarang, ada Bapak Lesmana. Selamat pagi, Pak Lesmana, silakan dengan pendapatnya. Terima kasih, selamat pagi Mbak, selamat dini hari Pak Diki. Mau izin bertanya aja Pak Diki, kalau seperti yang dipaparkan tadi dan kita untuk masyarakat awam biasa begitu, selain sudah booster kedua program pemerintah, di satu sisi kemudian juga untuk mencegah yang terbaru ini, penyakitnya dengan mutasi yang seperti disampaikan tadi, diperlukan nggak vaksinasi berikutnya, kalaupun belum tersedia secara program barangkali mandiri begitu, mengingat antibodi yang di dalam tubuh itu vaksinasi kan durasinya hanya sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan mulai menurun itu diperlukan booster lanjutannya nggak Pak? Kalaupun itu terpaksa harus mandiri. Mohon paparannya Pak Diki. Terima kasih banyak Mbak. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Lesmana. Oke Pak Diki, perlukah kita ada vaksinasi ulang dari awal? Terima kasih Pak Lesmana ya. Jadi saat ini berdasarkan rekomendasi dan juga hasil pendalaman dari secara data dan riset ya dari WHO bahwa namanya vaksinasi booster itu tidak lagi diperlukan untuk masyarakat secara umum gitu ya. Bicara misalnya booster, terutama booster
kedua atau di atas kedua lah ya, di atas kedua. Nah, karena apa? Pertama, kalau misalnya Pak Lesmana ini sudah booster sampai misalnya booster 1 atau kedua, dan sangat besar kemungkinan ya orang di Indonesia ya, jangankan di Indonesia, saya juga ya ketika saya pulang ke Indonesia akhirnya dapat juga ya. Nah, kombinasi kalau sudah divaksinasi lengkap terus terinfeksi, ini riset menunjukkan 1 tahun bisa bertahan kekebalannya gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi ini disebut dengan hybrid immunity ini paling lama ya. Jadi tidak seperti hanya vaksinasi yang 6 bulan. Nah, ini bisa sampai 1 tahun kurang lebih atau 12 bulan. Nah, berdasarkan data itu maka WHO tidak menganjurkan. Tapi kalau misalnya Pak Lesmana ataupun keluarga yang akan dikunjungi itu masuk kategori yang tadi saya sampaikan berisiko, nah karena ini membawa proporsional risk ya, atau risiko proporsional tadi, maka Pak Lesmananya yang masuk kategori atau orang yang didatangi dianjurkan untuk mendapatkan booster gitu. Karena mereka jauh lebih rawan gitu, dalam kategori tadi, termasuk ya ada misalnya ibu hamil di situ, ataupun misalnya lansia atau orang muda dengan komorbid. Tapi kalau nggak masuk kategori itu ya tidak perlu. Tapi jangan abaikan protokol kesehatan. Tidak mesti wah kemana-mana pakai masker ya enggak. Tapi kita bisa lihat ya. Misalnya sekarang lihat Bapak polisi ini tidak pakai masker ya karena di ruangan, di luar ruangan dan semua dalam kondisi sehat ya tidak masalah. Tapi kalau perjalanan mudiknya pakai bis ya, kita tahu di dalam ruang tertutup, pakailah gitu masker. Nah itu secara singkat ya, artinya ke depan pun ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Lesmana ya, bahwa strategi vaksinasi untuk COVID ini tidak akan terus berulang dilakukan pada tiap masyarakat, tidak ya. WHO sudah tidak, sekali lagi tidak menganjurkan itu, tapi hanya seperti vaksin flu di negara maju seperti di sini pun di Australia ya hanya untuk orang yang risiko saja gitu. Kalau masyarakat umum ya nanti bisa kalau mau dan ada cukup vaksinnya ya bisa secara mandiri. Oke, baik. Nah, Pak Diki, untuk pelaku perjalanan luar negeri, ini kan memang si Arcturus ini dari luar negeri ya Pak, khususnya India. Nah, bagi para pelaku perjalanan, apakah perlu karantina lagi ketika tiba di Indonesia? Nah, kalau misalnya yang bersangkutan, misalnya katakanlah saya datang ke Indonesia, tapi kita lihat kalau di konteks di Australia kan tidak dalam kasus yang besar, misalnya. Ya, mudah-mudahan sih, tapi saat ini saya nggak pulang kampung nih. Nah, itu tidak perlu ya, tidak perlu karantina. Tapi kalau misalnya dari ya, kita bicara sebetulnya bukan hanya COVID ya, tapi bicara juga ada Marburg, ada ya. Kalau kita datang dari daerah atau negara yang memiliki peningkatan kasus yang tidak lazim dari satu penyakit wabah apapun itu, ya itu sebaiknya dilakukan karantina. Dan itu harusnya pemerintah dalam hal ini misal kantor kesehatan pelabuhannya menganjurkan itu dan memantau itu. Tidak mesti di tempat khusus, tidak, tapi secara mandiri saja. Ini dalam rangka juga kehati-hatian dan tidak mesti 2 minggu. Sekarang ini kan umumnya durasi ya di kisaran 7 harian kurang bahkan. Nah itu juga cukup memadai dan sekali lagi juga tidak seketat sebelumnya. Hanya ya sangatlah dianjurkan untuk membatasi aktivitas yang melibatkan banyak orang. Baik, berarti meskipun ada peningkatan kasus COVID-19, tapi tidak perlu panik, hanya kewaspadaan dan juga kesadaran diri untuk menjaga diri untuk tidak menularkan penyakit kepada orang-orang dengan komorbid. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman selaku epidemiolog. Selamat kembali beraktivitas Pak Diki.